Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah, bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu, tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu.
Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Pada bulan Desember tahun 2014, seluruh distrik di Budapest diselimuti oleh kristal es. Pohon-pohon di daerah tersebut tidak dapat menahan tekanan dari es dan mulai tumbang. Itu adalah kejadian menyeramkan yang disebut kabut es. Ketika hal itu terjadi, suhu turun secara signifikan, membekukan semua yang ada di sekitarnya, seperti yang dilakukan Dementor dalam film Harry Potter. Semua itu terjadi karena perubahan suhu. Ini tidak hanya mengacaukan apa yang bisa kamu lihat, tapi juga menciptakan pilar-pilar hantu dan lingkaran cahaya yang bersinar dalam gelap. Kabut es terdiri dari kristal-kristal es yang sangat kecil. Ketika suhu di bawah minus 10 derajat Celcius, tetesan air di udara akan membeku dan berubah menjadi kristal es. Sampai saat itu, kristal-kristal tersebut tetap berbentuk cair, kecuali jika menemukan sesuatu untuk dibekukan. Kabut es biasanya terbentuk di bagian dunia yang dingin, seperti Kutub Utara atau Antarktika. Kasus di Budapest ini adalah sebuah plot twist. Gas yang panas dan lembab dari kendaraan dan pesawat juga dapat menciptakan kabut es. Sebuah pesawat lepas landas pada hari yang dingin dan boom, ada begitu banyak kabut es sehingga pesawat berikutnya tidak dapat melihat apapun. Hal itu terkadang terjadi. Kabut es tidak sama dengan debu berlian, yaitu ketika kristal es yang jarang jatuh dari langit yang cerah. Kabut ini terbentuk ketika kelembapan udara yang sangat tinggi, hampir 100%, dan suhu udara turun jauh di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini menciptakan kristal es di udara dan akhirnya mengendap di permukaan yang berbeda. Menariknya, para pemukim awal mengira kristal-kristal es ini bisa masuk ke dalam paru-paru mereka dan menyebabkan masalah. Ada banyak formasi es menarik lainnya, seperti es kelinci. Ini terjadi ketika udara dingin tapi tanah belum menerima getaran dingin. Getah di dalam batang tanaman mengembang saat membeku, membuat batangnya terbuka. Setelah hal itu terjadi, cairan akan keluar, bertemu dengan udara yang dingin dan berubah menjadi lapisan es yang tipis, menciptakan formasi seperti kelopak bunga atau pita yang indah. Cahaya gempa adalah fenomena aneh dan unik lainnya.
Ketika gempa berkekuatan 8,1 skala Richter menghantam Meksiko pada tahun 2000, gambar-gambar cahaya hijau dan biru yang aneh di langit membanjiri media sosial. Cahaya gempa yang disebut-sebut berasal dari Meksiko ini menambah lapisan misteri lainnya. Mirip dengan bola petir, cahaya gempa sangat jarang terjadi. Sangat menarik tapi sulit untuk dipahami oleh para ilmuwan. Yang membuatnya sulit adalah bahwa contoh-contoh luminositas di sekitar gempa bumi tidak semuanya terlihat sama. Ada banyak teori dan mitos tentang hal ini. Cahaya-cahaya tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, rupa, dan warna. Menurut sejarah, para peneliti memeriksa 65 catatan tentang cahaya ini yang berasal dari tahun 1650 Masehi. Misalnya pada tanggal 12 November 1988, orang-orang melaporkan adanya bola cahaya berwarna ungu merah muda yang terang di sepanjang sungai Saint Lawrence di Quebec hanya 11 hari sebelum terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Di Pisco, Peru, cahaya tersebut berbentuk kilatan terang yang terekam kamera keamanan sebelum gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter pada tahun 2007. Dan sebelum gempa bumi berkekuatan 2,9 skala Richter di L'Aquila, Italia, orang-orang melihat kilatan cahaya berkedip-kedip di atas jalan batu. Namun masih ada perdebatan tentang apakah cahaya gempa itu nyata atau tidak. Survei Geologi AS agak berhati-hati. Tidak yakin apakah laporan individu tentang pencahayaan yang tidak biasa di sekitar waktu dan tempat gempa bumi benar-benar mewakili cahaya gempa. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan berteori bahwa cahaya ini disebabkan oleh muatan listrik yang aktif pada jenis batuan tertentu selama aktivitas seismik, seperti menyalakan baterai di kerak bumi. Beberapa batuan seperti basal dan gabbro memiliki cacat kristal yang sangat kecil. Cacat tersebut dapat melepaskan muatan listrik ke udara. Para peneliti memperkirakan bahwa kondisi yang dibutuhkan untuk menciptakan cahaya ini hanya terjadi pada kurang dari 0,5% gempa bumi di seluruh dunia. Hal ini dapat menjelaskan kelangkaannya. Mereka juga mencatat bahwa cahaya tersebut cenderung lebih sering muncul sebelum atau selama gempa bumi daripada sesudahnya. Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan tektonik dapat menciptakan efek piezoelektrik, di mana batuan yang mengandung kuarsa menghasilkan medan listrik yang kuat sehingga dikompresi. Namun mempelajari cahaya gempa sangat sulit karena tidak dapat diprediksi dan berumur pendek. Saatnya membahas tentang lingkaran mendadak di sekitar bulan atau matahari. Kamu sedang berjalan-jalan dengan teman dan tiba-tiba melihat lingkaran cahaya matahari. Itu adalah peringatan alam. Salju atau hujan badai akan turun. Lingkaran cahaya ini terbentuk ketika miliaran kristal es kecil di awan membiaskan sinar matahari. Tahanlah godaan untuk menatap keajaiban ini secara langsung, karena dapat merusak matamu. Gunakan kacamata hitam dan kagumi pemandangan ini selama sekitar 40 menit. Alam juga mengirimkan peringatan dini lainnya. Jika air laut surut secara misterius, memperlihatkan karang dan ikan, tsunami mungkin akan datang. Waspadai arus pecah di pantai. Hiu mungkin melarikan diri dari badai jika datang sangat dekat. Merasa bulu kudukmu berdiri dan perhiasanmu berdengung? Petir mungkin menyambar di dekatmu. Carilah tempat berlindung. Longsoran salju, badai hijau, dan danau di dekat gunung berapi adalah potensi bahaya. Gelombang laut persegi sangat berbahaya. Penjelajahan gua saat bulan purnama dapat merenggut nyawamu. Jika lautan berubah menjadi coklat kemerahan, hindari berenang. Mungkin ada ganggang beracun di dalamnya. Hewan juga bisa merasakan adanya bencana. Jika mereka bertingkah aneh, waspadalah. Ada cahaya biru yang memukau di sekitar kepulauan Matsu pada malam-malam musim panas. Hal ini disebabkan oleh makhluk kecil bercahaya. Wisatawan senang menyaksikan pemandangan indah ini, tapi ini juga ada sisi negatifnya. Dinoflagellata ini beracun dan semakin besar setiap tahunnya, seperti yang diungkap oleh sebuah penelitian. Meskipun terlihat romantis, fenomena ini berbahaya. Sebuah tim ahli kelautan menggunakan data satelit untuk melacak pertumbuhannya selama 19 tahun. Setelah menganalisis hampir 1000 gambar satelit, mereka menyimpulkan bahwa makhluk ini meluas ke perairan yang lebih dalam. Sayangnya, perluasan ini menimbulkan ancaman bagi kehidupan laut. Perkembangan air mata biru dapat meracuni ikan dan penyu dan bahkan mempengaruhi kesehatan manusia. Meskipun Dinoflagellata itu sendiri tidak beracun, makanannya, ganggang beracun, melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam air.
Proses ini juga menguras oksigen sehingga membahayakan hewan-hewan laut. Penyebab utamanya masih belum jelas, tapi polusi dari pertanian di Sungai Yangtze tampaknya memainkan peran penting. Limpasan pertanian membawa nutrisi yang memicu berkembangnya fenomena ini. Selama pembangunan proyek bendungan Tiga Ngarai, ukurannya berkurang ketika aliran sungai menurun. Setelah bendungan selesai dibangun dan sungai mulai mengalir deras lagi, fenomena ini kembali tumbuh. Tim memperkirakan bahwa air mata biru akan terus berkembang, menimbulkan ancaman berkelanjutan bagi kehidupan laut dan menciptakan perairan yang lebih bercahaya. Angin katabatik atau angin drainase terjadi ketika udara dingin yang pekat turun dari tempat yang lebih tinggi ke lereng karena gravitasi. Angin ini bisa sangat kuat, terkadang mencapai kecepatan angin topan, tapi jarang terjadi. Tidak seperti semua angin lereng, angin katabatik seperti Bora di Laut Adriatik atau Santa Ana di California berasal dari udara yang mendingin di permukaan yang lebih tinggi, seperti dataran tinggi atau pegunungan. Saat turun, udara menjadi hangat. Suhunya tergantung pada daerah sumbernya. Di Antartika, angin katabatik sangat penting dalam membentuk medan angin. Di wilayah seperti Greenland dan Antartika, angin ini dapat menjadi sangat kuat, mencapai kekuatan badai. Angin ini berkontribusi pada fenomena unik, seperti lembah kering di McMurdo di Antartika, dan terkait dengan bahaya seperti angin di Williwaw di Kepulauan Fujian dan Alaska. St. Elmo's Fire adalah fenomena alam yang patut disebutkan. Fenomena ini terjadi saat badai petir atau letusan gunung berapi ketika ada medan listrik yang kuat di sekitar area tersebut. Fenomena ini menciptakan cahaya kebiruan atau ungu di sekitar benda-benda seperti tiang kapal, tepi pesawat, atau benda tajam. Cahaya ini disebabkan oleh molekul udara yang terionisasi dan lebih terlihat dalam kondisi rendah cahaya. Cahaya ini adalah suatu bentuk plasma, dan ini terjadi apabila medan listrik di sekitar suatu objek menyebabkan ionisasi molekul udara. Hal ini bisa terjadi selama badai petir karena ada perbedaan tegangan tinggi antara awan dan tanah. Titik-titik tajam memudahkan terjadinya St. Elmo's Fire karena medan listrik lebih terkonsentrasi di area tersebut. Warna yang kamu lihat, biru atau ungu, berasal dari fluoresensi nitrogen dan oksigen di atmosfer bumi. Mirip dengan cara kerja lampu neon, tapi dengan gas yang berbeda. Dari Yunani kuno hingga Cina abad ke-15, fenomena ini terlihat sepanjang sejarah. Ini pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Orang-orang di suatu area di Jepang keluar dari rumah mereka setelah hujan deras, tapi malah menemukan ikan, katak, dan berudu di mana-mana. Ladang, jalan, halaman, dan atap rumah dipenuhi makhluk-makhluk air ini. Seorang pria terkejut saat melihat 13 ikan mas di atas dan sekitar truknya, itu pun karena dia malas menghitung lebih banyak. Tak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer mengklaim bahwa pusaran air yang kuat mengangkat semua makhluk ini dan membawanya melalui atmosfer atas, lalu menjatuhkannya ke orang-orang yang pada akhirnya dibuat bingung. Awan Ercus terlihat mirip fenomena dari film sains fiksi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terjebak dalam udara badai yang bergerak ke atas. Awan yang menyeramkan ini sering menjadi pertanda akan datangnya badai. Awan pelangi yang indah muncul di atas gumpalan awan mirip kapas setelah badai. Gumpalan awan muncul di ketinggian rendah, biasanya sekitar 1.830 meter. Saat uap air yang dibawa awan ini mengembun, tetesan yang dihasilkan bertindak layaknya prisma. Prisma ini membentuk selubung warna-warni di atas awan. Awan Morning Glory sangat jarang terlihat. Bentuknya seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular sejauh 965 km dan melayang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju awan ini muncul saat angin yang berembus ke atas menembus awan. Gerakan ini menciptakan pemandangan awan berputar. Udara dingin di belakang awan membuatnya turun. Tempat terbaik, namun bukan satu-satunya untuk melihat Morning Glory adalah di Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tahun 2012, langit berubah menjadi gelap mengerikan, lalu menguning. Setelah itu, bola-bola biru kenyal berjatuhan ke tanah.
Seorang pria dari Inggris menemukan bola-bola ini saat di luar sedang hujan es. Ketika berjalan ke garasinya, dia melihat sesuatu yang sangat cerah di antara bebatuan hujan es yang berwarna putih. Ketika peneliti memeriksa jeli hujan ini, mereka menemukan bola ini terbuat dari zat yang dipakai untuk popok atau tanah pot. Bahan ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola ini jatuh dari langit atau mungkin es yang mencair membuat kristal-kristal yang sudah terbentuk mengembang dalam sekejap. Gumpalan putih besar di atasmu ini disebut awan Memetes. Awan ini bahkan bisa membuatmu berpikir langit sedang runtuh. Sebagian besar awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer, tapi Memetes berbeda. Awan ini muncul saat udara lembab dan dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bertumpuk-tumpuk yang unik. Oh ya, kalau kamu melihat fenomena ini, cuaca buruk berarti akan menyusul. Mama, tolong! Awan nagreus yang berwarna-warni ini terjadi jauh tinggi di atmosfer, bahkan 2 kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara di tempat setinggi itu sangat kering dan dingin. Kristal es di awan nagreus jauh lebih kecil dibanding yang membentuk awan pada umumnya. Kristal ini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda sehingga membentuk tampilan mirip mutiara yang menjadi nama lain awan ini. Hujan darah terlihat lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Namun kenyataannya tidak ada yang aneh atau tidak wajar tentang fenomena cuaca ini. Orang-orang sudah tahu tentang hujan berwarna merah seperti ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya amat sangat jauh, ke galaksi lain. Bercanda. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang kemudian mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara bisa menghitamkan hujan yang turun. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning, dan beberapa jenis debu lainnya bisa memutihkan air hujan. Di Australia, hujan laba-laba kadang-kadang turun. Penyebabnya, makhluk berkaki 8 ini bisa, dalam tanda kutip, membalon. Ini adalah salah satu teknik bergerak yang unik. Begini caranya, laba-laba naik ke puncak pohon atau semak tinggi, lalu memintal beberapa helai sutra. Helaian ini membantu laba-laba terbawa angin. Agak sulit mencari fenomena membalon ini, tapi terkadang saat cuacanya lembab dan gerah, membalon massal pun terjadi. Kemudian, dijamin kamu akan melihat hasilnya. Jutaan laba-laba terbang di bawah angin untuk mencari tempat lain yang kondisinya lebih baik. Pemandangan yang kamu lihat akan mirip salju, tapi jangan salah, itu cuma laba-laba yang singgah di halamanmu. Pernah melihat cakram bundar besar di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di tempat-tempat besar dan tinggi seperti gunung atau bukit. Saat angin kencang menabrak penghalang, gelombang udara terbentuk. Udara kemudian semacam membungkus penghalang tadi, dan makin tinggi penghalangnya, makin dingin udara yang bergerak naik. Pada titik tertentu, kelembapan yang dibawa berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan unik ini. Awan lentikular mungkin terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Jadi lapar. Tornado vulkanis mungkin salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat gunung berapi meletus, abu dan bebatuan merah dimuntahkan tinggi ke udara. Sementara itu, lava padat dan gas panas berjalan mengalir menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, gas yang terperangkap mulai naik sekaligus berputar, udara di sekitar menekannya sehingga gas ini berputar semakin cepat. Begitulah awal mula terbentuknya tornado vulkanis. Untungnya, fenomena seperti ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 19 Maret 2018, warga Alabama dibuat lari kocar-kacir. Karena kalau tidak, mereka akan terkena potongan besar es yang jatuh dari langit. Itu adalah hujan es yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan jutaan dolar. Setelah hujan es, daerah itu terlihat suram. Jendela toko rusak, kaca depan mobil pecah, papan iklan rusak, lubang di atap mewarnai pemandangan. Setidaknya, peneliti dibuat bersemangat saat mereka menemukan batu es di dekat kota Cullman. Monster seukuran bola softball ini berdiameter 12 cm, tak heran dia berhasil mencetak rekor.
Donat salju silinder terjadi saat hembusan angin mau main bola salju dengan cara menggulung salju di area bersalju. Kalau yang terbentuk adalah bola salju sungguhan, pada akhirnya karena terlalu berat, angin tak mampu menggerakkannya lagi. Tapi bagian tengah donat salju berlubang, ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan terlepas saat donat ini terbentuk. Beratnya pun lebih ringan daripada bola salju, sehingga bisa menggulung lebih jauh. Sayangnya, donat salju tidak mudah ditemukan karena pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat unik dan fenomena ini termasuk langka. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibanding rainbow alias pelangi. Moonbow terbentuk dari sinar bulan, alih-alih sinar matahari langsung, dan hanya terjadi saat bulan hampir mencapai purnama. Moonbow redup dan terkadang tampak putih. Tapi itu hanya ilusi, mata manusia hanya kurang sensitif untuk menangkap semua warnanya. Bola kilat adalah bola cahaya melayang berukuran kecil. Warnanya bisa jingga, kuning, atau bahkan merah. Terkadang, bola kilat turun dari langit, tapi juga pernah muncul entah dari mana, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Mereka tidak memancarkan panas atau menghasilkan suara. Bola kilat bisa memantul, dan jika bertemu barang elektronik seperti TV, bola kilat biasanya menghilang dengan suara letupan kecil dan meninggalkan bau belerang. Pok! Tapi bola kilat juga bisa memicu kebakaran atau meledak sendiri. Para ilmuwan meyakini bola kilat mungkin ada hubungannya dengan badai, tapi bukti kuatnya masih dicari. Fogbow berwarna hampir putih, biru pucat di bagian dalam, dan merah pudar di luar. Kemungkinanmu melihat fogbow lebih tinggi di atas lautan atau samudera yang dingin saat udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar cerah dan kabutnya cukup tipis untuk ditembus cahaya. Rambut Pele adalah untayan lava tipis. Warnanya keemasan dan tampak cantik, tapi jangan coba-coba mengambilnya ya. Yap, kamu bisa terluka. Angin terkadang menangkap tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini dibawa berkilo-kilometer jauhnya dari kawah, kemudian tetesan ini meregang menjadi untayan kaca super tipis yang juga dikenal sebagai lava rambut. Beberapa helayannya bisa sepanjang 2 meter. Pada bulan Maret 2018, orang-orang yang menatap langit di Nevada Utara melihat salah satu awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada. Itu adalah awan tapal kuda. Awan seperti ini terjadi saat awan datar melintasi kolom udara yang bergerak naik. Udara ini tidak hanya membentuk awan menjadi tapal kuda, tapi juga menambahkan gerakan memutar. Tapi kamu harus sigap, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit. Bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudra Arktika atau di es danau yang tipis. Bunga ini berupa kristal es yang rapuh dan mudah hancur, dan struktur ini tumbuh saat terjadi perubahan suhu. Kelembapan dari permukaan es terperangkap dan menumpuk yang kemudian menangkap bakteri dan garam. Kamu juga bisa menemukan bunga es di Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, kita belum tahu banyak soal fenomena ini. Tapi, keindahannya dijamin membuat kita terpukau. Hei, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah. Tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik. Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's Hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca.
Untaian halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia. Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu. Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun. Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon. Ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon quaking aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini. Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan pantai pasir hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau.
Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus, fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya. Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngeliat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky.
Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Mufil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Mufil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal.
Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada satu bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah, bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan
Petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngeliat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah.
Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara Boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937.
Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi. Cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh,
Saat ini, paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar batu 3 paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari.
Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut The Hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silahkan. Gua kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian diantaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet! Apakah kamu perenang profesional yang cukup berani untuk berenang di samudera atau lautan manapun? Kabar buruknya, ada beberapa tempat yang harus kamu hindari. Nggak peduli seberapa mahir kamu berenang atau menyelam. Beberapa tempat ini memiliki bebatuan bawah laut yang berbahaya, arus yang kuat, dan pasang surut. Yang lainnya terkenal akan legenda tentang monster dan makhluk misterius. Jadi, yuk selami petualangan horor akuatik ini. Pernah dengar kata The Street?
Ini variasi dari kata Distride yang digunakan di Yorkshire dan mengacu pada bagian sempit di Sungai Wharfe yang sangat kecil sehingga bisa dilompati. Tapi jangan terkecoh dengan ukurannya karena ini salah satu tempat paling berbahaya. Memasukkan kaki sejengkal saja ke dalam air bisa berakibat fatal. Sungai Wharfe memiliki arus yang kuat dan karena street sangat sempit, arus ini bahkan lebih kuat di area tersebut. Aliran air yang deras telah mengikis batuan kapur di sekitar street yang menciptakan cekungan-cekungan yang jauh lebih dalam daripada bagian dasar sungai lainnya. Berikut ini rahasianya. Arus juga melemahkan tepian street dari bawah. Jadi, tanah tempat kamu berdiri sambil mengagumi arus yang deras mungkin hanyalah langkan rapuh yang menggantung di atas air yang sangat deras. Gak ada catatan seorang pun yang berhasil selamat setelah tercebur ke dasar street. Dan bagian terburuknya, kamu bahkan gak akan menyangka kalau sungai yang terlihat tenang ini bisa sangat berbahaya. Jadi kusarankan agar kamu memilih perairan yang aman untuk petualangan airmu. Kalau ingin berlibur akhir pekan di California, Danau Horseshoe tempat yang tepat untukmu. Semuanya ada di sini, pantai berpasir, jalur pendakian dan area piknik. Tapi tunggu dulu, gak hanya itu saja. Danau ini punya sisi gelap, yaitu sekitar 40 hektar pepohonan mati yang mengelilinginya. Dan bukan hanya pepohonan yang mati akibat danau ini. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 1989 dan 1990 melepaskan karbon dioksida dari bawah magma panas. Gas tersebut merembes ke udara, merusak semua kehidupan di sekitar danau. Bahkan sekarang, Danau Horseshoe sama berbahayanya seperti 30 tahun lalu. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah kadar gas beracun ini berubah sewaktu-waktu. Tanda-tanda peringatan yang dipasang di mana-mana tentu saja memberi nuansa film horor dalam pendakian di hutan ini. Di Kauai, Hawaii, ada serangkaian air terjun memukau yang dulunya merupakan destinasi populer bagi para turis. Air terjun Kipu, demikian sebutannya, dulunya populer sebagai tempat untuk berenang dan menyelam. Untuk mencapainya, kita harus berjalan jauh menyusuri jalan setapak tanah hingga akhirnya tiba di tempat dengan pemandangan air terjun setinggi 6 meter yang mengalir ke kolam sebening kristal di bawahnya. Tapi sejak tahun 2011, area ini terlarang untuk umum. Kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata sudah banyak terjadi kecelakaan di air terjun Kipu. Tentunya, melompat dari atas air terjun menjadi penyebab yang jelas untuk itu. Tapi selain itu, ada lebih banyak kasus misterius lainnya. Para saksi mata menceritakan kisah-kisah tentang perenang yang sedang menikmati kolam di dasar air terjun dengan tenang, lalu tiba-tiba terseret ke bawah permukaan. Gak ada penjelasan pasti untuk kecelakaan-kecelakaan ini. Penduduk setempat percaya bahwa roh air, Mo'o, adalah penyebabnya karena ia gak suka diganggu oleh wisatawan yang berisik. Ada juga teori tentang pusaran air yang kuat di dasar kolam. Apapun itu, para penerbit panduan wisata gak lagi mencantumkan air terjun Kipu dan pelanggar akan dihukum berat. Samisen Hall yang terletak di Teluk Thailand adalah tempat terbaik bagi para penyelam yang mencari sensasi ketegangan, tapi juga sangat berbahaya. Dengan kedalaman 85 meter, tempat ini merupakan lokasi menyelam terdalam di wilayah ini. Tapi kedalamannya bukan satu-satunya alasan tempat ini dianggap sebagai tempat yang harus dihindari. Kawasan ini merupakan zona pelayaran utama bagi kapal tanker minyak raksasa. Arus yang kuat di sekitarnya membuat penyelaman menjadi lebih berbahaya. Dan gak hanya itu, Samisen Hall juga menjadi rumah bagi barakuda mematikan yang bisa dengan mudah menyerang penyelam. Airnya sangat keruh, membuat jarak pandang hampir nol, sehingga sulit untuk melihat makhluk laut yang agresif ini. Secara keseluruhan, Samisen Hall adalah tempat yang menakjubkan, tapi sangat berbahaya dan hanya boleh dijelajahi oleh penyelam berpengalaman yang bernyali besar. Kali ini aku akan bercerita tentang pantai New Smyrna, pusat serangan hiu di dunia. Kalau sedang mencari tempat liburan yang tenang di Volusia County, Florida, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk mengunjungi pantai ini. Perairan di sekitar pantai New Smyrna penuh dengan ikan yang menarik banyak hiu.
Bahkan, saking banyaknya serangan hiu yang dilaporkan di daerah ini, pantai ini mendapat julukan ibu kota serangan hiu di dunia. Para ilmuwan pun memperingatkan bahwa jika berenang di sana, bisa dipastikan kamu akan berhadapan langsung dengan salah satu makhluk ini. Jaraknya bisa sampai 3 meter darimu, dan dalam banyak kasus, kamu bahkan gak akan menyadarinya. Lebih buruk lagi, hiu banteng, salah satu jenis hiu yang paling berbahaya dan agresif, pernah terlihat di perairan ini. Sekali lagi, Kauai masuk dalam daftar kami. Pantai di pesisir Napali yang bernama Pantai Hanakapiai mungkin terlihat seperti surga di bumi, tapi jangan tertipu. Untuk mencapainya, kamu harus berjalan kaki melewati jalan berbatu yang sangat curam sepanjang 3,2 km. Gak ada pengawas di pantai terpencil ini. Jadi kalau kamu memutuskan untuk berenang, risikonya harus ditanggung sendiri. Ancaman terbesar bagi keselamatanmu adalah arus pecah yang sangat kuat. Arus ini hampir selalu ada karena nggak ada terumbu karang yang melindungi pantai. Dan jika terseret arus ini, nggak ada tempat aman untuk berenang sejauh berkilo-kilometer. Pantai terdekat yang aman berjarak 9,6 km jauhnya. Percayalah, pantai ini nggak punya rekam jejak baik dalam hal keamanan. Jadi, sangat disarankan untuk tidak masuk ke air kalau pergi ke pantai ini. Ada sebuah tempat yang terlihat seperti di film horor. Tempat itu adalah Berkeley Pit, sebuah danau buatan yang terletak di Butte, Montana. Hal pertama yang akan kamu sadari dari tempat itu adalah warnanya yang menakutkan, yaitu merah darah yang mengerikan. Kamu mungkin akan tergoda untuk berenang, tapi itu merupakan kesalahan besar. Menyentuhnya pun jangan. Airnya sangat berbahaya karena mengandung logam berat seperti kadmium, arsenik, seng, timbal, dan tembaga. Logam-logam tersebut berasal dari bebatuan yang mengelilingi danau dan membuat airnya menjadi sangat asam. Dulunya, tempat ini merupakan tambang tembaga terbuka. Karena itulah warnanya seperti itu. Jadi, kalau boleh memberi saran, hindari tempat ini sebisa mungkin. Ada 3 danau yang mungkin merupakan tempat paling berbahaya dari semua yang sudah kusebutkan tadi. Semuanya terletak di Afrika. Danau Menon dan Danau Nyos di Kamerun, serta Danau Kivu di Rwanda. Semuanya seperti bom waktu yang siap meledak. Danau-danau ini terbentuk di atas kolam batuan cair di bawah tanah yang terkadang melepaskan gas beracun seperti metana dan karbon dioksida ke dalam air. Ketika ini terjadi, gas-gas tersebut bisa menumpuk hingga tiba-tiba menyembur keluar dari air, menciptakan gelombang besar yang bisa memusnahkan semua yang dilewatinya. Jenis semburan ini disebut letusan limnik yang bisa melepaskan awan gas beracun yang berbahaya bagi semua yang ada dalam jangkauannya. Dan yang paling menakutkan, letusan ini bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Jadi, kalau berada di dekat salah satu danau ini, sebaiknya selalu waspada karena kita nggak pernah tahu kapan insiden berikutnya akan terjadi. Mungkin kamu tahu tempat lain yang nggak direkomendasikan untuk berenang? Bagikan informasinya di kolom komentar ya. Kenalin, ini Johnny. Kalau diingat-ingat lagi, dia kok sering banget apes ya? Kemanapun dia pergi, cuaca buruk selalu mengikutinya. Tuh kan, baru juga diomongin. Suatu hari, anjing Johnny tiba-tiba gelisah. Dia terus berlarian dan nyakarin pintu. Hewan imut itu juga ngumpet di pojokan sambil sesekali menggonggong. Saat cangkir di lemarinya saling beradu, Johnny baru tahu apa maksudnya. Bunyi itu dihasilkan dari gempa awal yang nantinya jadi gempa utama. Gempa bumi sering terjadi secara beruntun. Jadi, setelah beberapa minggu ada gempa awal, kemungkinan akan disusul dengan gempa yang jauh lebih dahsyat. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin juga akan terlihat cahaya biru aneh di angkasa. Inilah yang disebut dengan cahaya gempa. Cahaya ini bisa muncul beberapa hari sampai sekian detik sebelum gempa. Kali ini Johnny lagi menyusuri pantai. Tiba-tiba dia melihat garis pantai menyusut drastis. Oh, Johnny, buruan lari dari situ. Tsunami akan segera datang dan nyawamu bakal jadi taruhan. Kamu harus segera bereaksi. Kalau permukaan air laut naik secara tiba-tiba, itu tandanya akan ada tsunami. Bahkan dalam 40% kasus,
tsunami memang terjadi. Air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Kemudian, gelombang kedua yang jauh lebih besar bakal nyusul dalam waktu 10 menitan. Johnny juga bisa ngelihat air lautnya ngeluarin gelembung, berpusar, ngebentuk pola aneh. Maka bisa dipastikan tsunami sudah sangat dekat. Kali ini Johnny ngeliat keanehan pada matahari. Dari kacamata hitam khusus yang super gelap, dia bisa ngeliat suar yang gak rata di sekitar garis luar matahari. Kalau sinar aneh ini juga dibarengi dengan aurora di seluruh dunia, berarti ada badai matahari. Jenis badai ini biasanya disebabkan oleh gangguan di medan magnet matahari, sehingga ledakan gas dan radiasi di permukaannya jadi sangat masif hingga mencapai bumi. Untungnya, badai matahari nggak begitu membahayakan manusia, tapi bisa mengganggu aliran listrik dan memicu pemadaman. Langit di atas kepala Johnny terlihat gelap kehijauan, dan tiba-tiba keningnya ketimpuk sesuatu. Aduh, ternyata dia baru aja kejatuhan bongkahan es. Tapi saat itu nggak turun hujan dan cuacanya nggak begitu dingin. Setelah itu, dia mendengar bunyi berisik. Suaranya makin mendekat dan berubah jadi deru keras. Mirip kayak bunyi kereta api. Tapi ternyata itu bukan kereta yang mendekat, melainkan tornado. Pusarannya memang nggak kelihatan di balik lapisan puing-puing. Tapi Johnny yakin banget kolom yang berpilin itu memang tornado. Johnny, kamu masih di jalan ya? Buruan, keluar dari mobil dan kabur dari situ. Kamu harus segera nyari parit dan tiarap di dalamnya sambil menutup kepala. Oh, kamu lagi di dalam rumah ya? Berarti kamu harus jauh-jauh dari jendela dan sebisa mungkin ngumpet di ruang bawah tanah. Johnny, kamu perlu waspada kalau melihat awan kerucut kayak gini. Tandanya bakal ada badai dahsyat. Dan kalau awan tadi mulai kelihatan muter-muter, langsung ngumpet aja. Awan ini akan berubah jadi tornado saat mendekat ke arahmu. Untungnya, Johnny cuma perlu waspada sama awan kerucut hangat. Karena yang dingin gak berbahaya, tapi sulit juga kan nyari tahu suhu awannya. Aduh. Wah, Johnny baru aja ngelihat pepohonan berbentuk aneh tuh. Pohon ini mirip banget kayak huruf J yang tumbuh di lereng bukit. Jadi kemungkinan tanah yang ada di bawah kaki Johnny nggak stabil. Kalau dia nerusin jalan, bisa-bisa bakal ada tanah longsor parah. Gelombang persegi muncul saat dua pola gelombang saling bertabrakan. Fenomena ini memang kelihatan bagus, tapi jangan berani-berani masuk ke air ya. Cukup lihat aja dari area pantai. Arus silang gampang banget nyeret perenang terlatih sekalipun ke bawah air. Johnny ngelanjutin langkahnya di sepanjang pantai. Di situ, dia ngeliat ada gelombang beriak yang ngehanyutin serpihan sampah dan rumput laut. Dia tetap nggak mau nyebur ke air. Dia tahu kalau ini bisa menjadi pertanda arus pecah. Dan arus ini bisa menyeret perenang sampai jauh ke tengah laut. Ya udah, gimana kalau jalan-jalan di taman aja? Johnny pasti suka. Apalagi kalau mataharinya bersinar terik dan langitnya kelihatan cerah. Tapi tiba-tiba ada awan vertikal yang terus membesar. Warnanya putih cerah. Dan saat mendekat, awan ini jadi hitam pekat. Langit seketika gelap dan cuacanya jadi berangin. Bulu kuduk Johnny langsung meremang. Rupanya dia tahu kalau dalam hitungan detik dia akan tersambar petir. Saat itulah muatan listrik positif melewati tubuhnya menuju badai yang bermuatan negatif. Kalau Johnny nggak segera bereaksi, kedua muatan ini bakal bertemu. Duh, nggak ada tempat ngumpet nih. Berarti Johnny harus jongkok dan melipat tubuhnya biar kecil. Jangan rebahan di tanah dong. Kalau lembab, tanah itu bisa jadi penghantar listrik yang baik loh. Ada juga tanda peringatan bahaya lain selama badai petir. Telapak tangan Johnny mulai keringatan. Bisa juga terdengar derak dan dengungan aneh dari benda logam di sekitarnya. Kulit Johnny juga mulai kesemutan tuh. Mulutnya bisa ngecap rasa logam. Hidung Johnny juga mulai bakal nyium bau klorin yang berasal dari ozon. Jadi, muatan listrik telah memecah molekul nitrogen dan oksigen alias dua gas utama penyusun atmosfer ngebentuk atom terpisah. Saat atom ini nyatu lagi, sebagiannya ngebentuk oksigen beratom 3 alias ozon. Kita bisa nyium bau ozon selama badai petir karena hentakan udara ke bawah membawa gas ini dari ketinggian.
Sebagian serangga bisa tahu kalau badai akan terjadi. Mereka mengantisipasi bencana alam dengan mematung. Jadi, saat Johnny melihat serangga di dekatnya mulai kelihatan ngantuk, dia harus siap-siap. Lebah juga bisa memprediksi datangnya badai hujan loh. Hewan ini akan kelihatan super sibuk 1 hari sebelum hujan. Johnny mendengar bunyi berisik saat dia lagi di pinggir sungai. Lagian, ngapain juga kan hujan-hujan gini kok malah di pinggir sungai? Dia takut banjir bandang bakal datang. Dan ternyata, dugaannya emang benar banget. Air sungai mulai ngehanyutin banyak serpihan benda. Dan warnanya langsung berubah jadi keruh. Banjir bandang emang berbahaya banget. Jadi, Johnny harus segera nyelamatin diri. Kali ini, Johnny ngelihat dinding awan menakjubkan yang membentang hingga 8 kilometeran. Itu bisa jadi pertanda akan datangnya badai parah. Tapi kalau dinding awannya mulai muter-muter, berarti akan terjadi tornado. Johnny melanjutin perjalanannya ke pegunungan bersalju. Tahu-tahu, dia mendengar bunyi es di bawah kakinya. Dan kemungkinan besar, es di situ berongga. Buruan Johnny, cek dulu bekas kakimu. Kali aja di situ ada retakan. Kalau beneran ada, mungkin saljunya akan segera longsor. Sesaat kemudian, Johnny bisa ngelihat ada longsoran salju yang mendekat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari situ. Dan seringnya, dia bisa menghindari longsoran dengan lari menuruni bukit, kemudian bergerak menyamping. Tapi cerita kali ini benar-benar beda. Johnny nggak punya cukup waktu dan cuma bisa lari ke pohon terdekat. Kalau dia punya pegangan kuat, longsoran salju itu mungkin nggak akan menyeretnya. Tapi kalau upayanya nggak berhasil, Johnny harus merangkak ke permukaan salju selama longsorannya bergerak. Di suatu siang yang terik, Johnny mengamati banyak dedaunan muda tiba-tiba layu. Oh, jangan-jangan bakal ada badai tuh. Beberapa saat sebelum terjadi cuaca ekstrim, biasanya kelembapan udara akan naik. Dedaunan juga lebih basah dan semakin berat, sehingga gampang tertiup angin. Rumah Johnny udah sangat tua dan dinding dalamnya retak-retak. Bahkan retakan itu terus melebar. Waduh, kok ada retakan baru juga ya? Itu bisa jadi peringatan. Artinya, dia sedang berada di area tinggi kapur. Dan retakan baru tadi bisa menandakan adanya dolin di dekat rumahnya. Tanpa babi bu lagi, Johnny langsung pulang. Meski saat itu ada awan arkus cantik seperti di film-film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap dalam hentakan udara naik selama badai petir. Kalau ada awan arkus, berarti sebentar lagi akan ada badai. Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagat internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horor. Makanya, mereka mulai nyebarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyeremin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyeremin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk. Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan. Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan 1 dari 10 badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menyebar luas dan berlangsung lama.
Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi derecho kalau jejak kerusakannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saat cuaca cerah dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget, tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian supaya mereka bisa nyari tempat berlindung. Badai ini menyapu sebagian besar Dakota Selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang nggak mendapat pasokan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan mereka mendapat pertanda buruk, tapi kemungkinan itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya, tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dahsyat mendekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit, lalu langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC Bill Cairns juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lebat terjadi sebelum badai. Lalu kenapa ya langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya? Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan ngelihat warna putih, meski sebetulnya di situ ada banyak warna. Hanya saja, panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah, sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranye sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain, tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranye lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oranye, sebetulnya di situ juga ada warna lain, misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan. Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih.
Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk. Saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah. Tapi, harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang menyebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong. Karena kondisinya sangat spesifik, kejadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan ngelihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi, tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat berlindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau kamu beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah.
Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya las bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam, ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada takhayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Seine-Timpisca yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam.
Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Ketetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah!